Dalam beberapa waktu terakhir, 3 aktor muda Indonesia ditangkap jajaran Polda Metro Jaya karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Sebut saja aktor Jeff Smith, Bobby Joseph, dan yang terakhir adalah aktor Rizky Nazar. Kejadian tersebut membuktikan bahwa semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya anak muda. Padahal, narkoba telah terbukti memberikan efek serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi penggunanya. Secara umum, bahaya narkoba menimbulkan penurunan kesadaran bagi penggunanya. Seringkali, setelah orang menggunakan narkoba, merasa seperti melayang-layang disertai perasaan senang. Namun perasaan tersebut tidak akan bertahan lama. Secara fisik, bahaya yang dirasakan korban penyalahgunaan narkoba adalah mengalami kerusakan pada otak, mudah mual dan muntah hingga dehidrasi akut. Seperti yang diketahui, saat inilah zaman di mana para kaum milenials berkontribusi untuk perkembangan negara. Namun apa jadinya jika penyalahgunaan narkotika ikut andil dalam perkembangan generasi saat ini? Sungguh sangat disayangkan bila hal ini terjadi karena tanpa disadari, generasi milenials yang harusnya memberikan sumbangsi dengan memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, milenial rentan terjerat penyalahgunaan narkoba. Apa penyebabnya? Benarkah perkembangan teknologi juga berdampak pada penyalahgunaan narkoba pada milenials? Untuk membahasnya, kita bergabung dengan dua narasumber kita siang ini, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional, dan Devi Rahmawati, selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Selamat siang, Pak Sulistyo, Mbak Devi. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Nah, sebelum kita mulai dialog, kita simak dulu data penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Baik, itu tadi ya data penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Saya ke Pak Sulistyo dan juga Mbak Devi. Pak Sulistyo dan Mbak Devi, ini kalau kita lihat sepanjang tahun 2021, semakin banyak saja anak muda atau yang kita sebut sekarang generasi milenials yang terjerat dengan penggunaan narkoba. Ini saya ingin tanya dulu ke Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, apa sebenarnya yang menyebabkan generasi muda atau milenials itu gampang sekali terjerat dengan kasus narkoba? Ini kalau kita mengacu dengan pertanyaan dari Mbak Gita tadi, tentu saja kita tahu bahwa generasi muda ini kan anak-anak yang sedang pada masa pertumbuhan, ya, pertumbuhan yang luar biasa, fisiknya sudah membesar, kemudian hormonnya sudah meningkat, ya, sudah tumbuh tanda-tanda dewasa, kemudian kognitif juga sangat meningkat. Tentu saja kepribadian emosional dengan perubahan hormon ini bahkan mereka sangat suka dengan berbagai tantangan. Nah, ini juga sejalan dengan hasil penelitian kita. Di tahun 2021 ini ada peningkatan memang prevalensi dari tahun 2019 dari 1,8% penduduk Indonesia dari umur 15 sampai 64 tahun memakai narkoba menjadi 1,95% penduduk Indonesia memakai narkoba dari umur 15 sampai 64, dan memang peningkatan pada kelompok umur 15-24 tahun dapat kita lihat cukup signifikan.
Artinya ada peningkatan ya Pak terkait dengan pengguna narkoba di kelompok usia remaja sampai 24 tahun atau dewasa muda tadi. Mungkin bisa kita sebut millennials dan juga Gen Z nih. Nah, saya ingin tanya ke Mbak Devi nih. Mbak Devi ini kenapa seringkali mungkin kalau dari anak muda itu sering menggunakan narkoba, selain kata Pak Sulistyo tadi suka coba-coba dan juga suka tantangan, adapun alasan mereka adalah ini sebagai pelampiasan begitu dari penatnya mungkin kehidupan yang mereka jalani, lalu mencari narkoba sebagai ini ya sarana untuk mencari relaksasi begitu. Seperti apa pandangan Anda? Ya, menarik memang ruang digital memang menunjukkan adanya pergeseran karakter para penggunanya, khususnya anak muda. Yaitu apa? Mereka menjadi lebih mudah terisolasi. Mereka memang terlihatnya hidup dalam keramaian, tapi sebenarnya mereka hidup dalam sepi. Kenapa? Ramainya hanya di jumlah mungkin orang yang dia follow atau yang memfollow, tapi belum tentu kemudian kualitas hubungan di mana mereka bisa saling berbagi, lalu kemudian bercerita dan sebagainya, itu belum tentu hadir. Ini yang membuat misalnya berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi digital adalah generasi yang paling stres yang pernah ada di muka bumi ini sepanjang manusia pernah hidup di muka bumi. Jadi kemudian disinilah pintu masuk dari para pedagang bawah tanah narkoba ini yang ilegal ini, kemudian menjadikan anak-anak muda yang hidupnya sebenarnya dalam stres karena kurangnya interaksi, kurangnya komunikasi yang memang membangun, itu kemudian menjadi lebih mudah bagi mereka untuk membidik. Bahkan yang paling menarik adalah ruang digital ini bagaikan database yang sangat terbuka untuk bisa membidik siapapun untuk menjadi target. Karena sederhana, generasi digital ini adalah generasi yang ekspresif. Mereka misalnya dengan mudah misalnya menunjukkan gambar hitam gelap. Wah, ini ketahuan nih, wah ini anak stres nih. Nah, kalau sudah begitu, maka dengan mudah para penjual-penjual ini membidiknya. Membidiknya dengan cara apa? Yang orang sering lupa, dan ini mungkin adalah salah satu kontribusi kita orang-orang dewasa yang mungkin alfa mengingatkan anak-anak muda ini, mereka itu hadir bak teman, bak sahabat yang memang mereka cari. Ketika anak-anak itu merasa kesepian, merasa kebingungan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, bahwa memang mereka ini kan dalam kondisi yang sedang turbulensi ya, bagaikan naik roller coaster ya, karena hormon juga sedang berkembang dan sebagainya. Tentu mereka membutuhkan arahan. Di tengah-tengah orang dewasa itu tidak hadir karena kita sendiri juga mungkin karena pandemi dan sebagainya disibukkan dengan target-target mempertahankan ekonomi keluarga, sehingga kemudian anak ini itu bagaikan masuk ke samudra lautan dengan ombak dan tsunami yang luar biasa. Disinilah hadir mereka, para penjual pedagang-pedagang ini memberikan semacam skoci, semacam pelampung dari tingkat stres mereka itu, yang sayangnya kita tahu itu sifatnya semua sementara. Ya, baik. Nah, ini dengan adanya kompleksitas kehidupan generasi muda saat ini, kita sebut generasi digital, yang apapun itu bisa didapatkan melalui genggaman ya Mbak Devi, termasuk juga terkait dengan hal-hal negatif seperti informasi mengenai narkoba dan juga mungkin mengorder barang haram itu sekarang sudah lebih gampang dengan perkembangan teknologi digital. Nah, kalau dari pemerintah kan katanya selalu melakukan edukasi dan juga pengawasan. Apakah mungkin memang harus ada pola baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah agar anak-anak muda ini tidak terjerat narkoba? Saya ingin tahu kalau dari pandangan BNN sendiri seperti apa, Pak Sulistyo? Betul sekali bahwa BNN membidik generasi muda agar mereka ini bisa tumbuh berkembang dengan wajar, dengan meningkatkan kapasitas kepribadian maupun intelektualnya dengan berbagai kegiatan. Ya, tentu saja kita berharap kegiatan-kegiatan kita yang antara lain tentu saja intervensi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, kita lakukan terus-menerus. Juga kita membidik keluarga-keluarga, ya, keluarga-keluarga, dan ini menjadi program nasional kita, prioritas nasional kita, di mana kita salah satu program prioritas kita adalah ketahanan lingkungan pendidikan, sekolah dan komunitas. Kita bidik mereka ya, dengan intervensi, dengan memberikan pengetahuan,
dan menyatukan berbagai kegiatan antara kegiatan sekolah, ekstrakurikuler maupun juga tentu saja kita mengenjot kepada generasi muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti tentu saja olahraga, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lomba-lomba, apakah memasak, apakah pantun, apakah bernyanyi, membuat film pendek, TikTok dan lain-lain yang memang kita lakukan secara masif di seluruh Indonesia selama tahun 2021 ini. Gitu. Baik, jadi edukasi terus dilakukan secara masif ya Pak dari BNN dan juga instansi atau lembaga terkait lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial UI. Mbak Devi, tadi kata Pak Sulistyo, edukasi dan juga pengawasan terhadap pencegahan penggunaan narkoba di lingkungan anak muda ini terus dilakukan seperti mengadakan kegiatan melalui komunitas. Kalau dari pandangan Mbak Devi sendiri, apakah cara-cara seperti ini efektif atau mungkin harus ada hal baru ya begitu yang out of the box untuk mencegah anak muda terjerat narkoba? Ya, menurut hemat saya memang yang paling baik adalah apa yang sudah dilakukan BNN ini diteruskan oleh pertama, memang harus ada program dari pemerintah daerah menurut hemat saya dengan jaringannya hingga ke RT RW yang kemudian harus terus mengupdate kondisi para orang tua. Karena menurut hemat saya yang sangat krusial justru adalah orang tua. Negara dalam hal ini kan memang selalu harus hadir dalam soal satu, pencegahan tadi sudah baik sekali disampaikan oleh beliau, dan juga misalnya penangkapan. Dan angka penangkapan ini menunjukkan apa? Semakin sigapnya aparat untuk memastikan peredaran benda-benda haram itu tidak terlalu luas lagi. Tapi ketika tadi unsur utamanya kasih sayang itu tidak hadir, maka tentu saja negara, aparat tidak bisa masuk ke area tersebut. Nah, oleh karenanya menurut hemat saya yang perlu ditingkatkan adalah Pemda memiliki semacam program yang menggunakan pertemuan-pertemuan sosial di lingkungan kita, seperti misalnya Siskamling kan, walaupun pandemi sekarang tetap ada gitu kan. Lalu kemudian kalau sekarang yang kebetulan di kota besar itu bisa menggunakan misalnya Jarkom, masing-masing kan sudah punya WA group. Nah itu informasi-informasi yang sudah ada dari BNN itu bisa terus-menerus didiskusikan atau diteruskan. Tapi ini memang harus secara sistematis dilakukan. Artinya apa? Karena orang tua adalah pangkal utama menurut hemat saya sebagai kunci untuk memastikan anak-anak kita itu memiliki ketahanan mental terhadap serangan apapun. Baik, artinya tetap orang tua menjadi pintu masuk pertama ya Mbak kalau bicara soal pencegahan agar anak-anak muda ini tidak tergoda. Nah, saya ingin ke Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, tentunya terkait dengan penggunaan narkoba ini berdasarkan hukum ini ya Pak, demand, supply demand. Kalau tidak ada permintaan maka tidak akan ada transaksi yang terjadi. Namun kalau kita bicara dari menutup pintu masuk transaksi narkoba itu sendiri terhadap anak muda, seperti apa yang dilakukan oleh BNN? Kita memiliki banyak program ya yang akan kita sampaikan. Kita memiliki namanya program Bersinar. Bersinar ini kita intervensi bekerjasama dengan KPPA, Kemendes, Kemendagri, KPK, BNPT, pemerintah desa, ya, pemerintah daerah, dan telah kita intervensi 346 desa di seluruh Indonesia, dan di situ banyak sekali relawan, dan di situ juga ada namanya intervensi berbasis masyarakat, rehabilitasi dan lain-lain, ada pencegahannya, ada pemberantasannya. Dan itu menjadi salah satu program unggulan kita. Yang berikutnya adalah tadi ketahanan keluarga. Nah, kita melakukan intervensi juga dengan bekerjasama dengan tadi program berikutnya adalah Desa Bersinar. Kita mengintervensi keluarga-keluarga, dan ini diprogres di tahun 2021 dan cukup berhasil. Kemudian tadi ketahanan lingkungan pendidikan sekolah ya dan komunitas. Kita bekerjasama dengan Dasmen Kemendikbud
dan KPPA, saat ini telah kita inventory 1.740 sekolah di seluruh Indonesia. Dan ada 352 kampus bersinar di 34 provinsi. Artinya bahwa kita selain mendidik keluarga sebagai nuclear family, itu ada Bapak Ibu untuk membentuk kepribadian, kita juga membidik lembaga pendidikan. Karena kita yakin jika potensi besar lembaga pendidikan itu bisa maksimal, bisa mereduksi demand atau permintaan narkoba, samping itu saja kita tangkap para bandar-bandar dan pengedar yang ada di Indonesia, seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini tantangannya sebenarnya apa sih Pak untuk mencegah milenials ini atau juga Gen Z terjerat narkoba, selain kalau dari faktor psikologis anak muda yang masih pengen coba-coba tadi, atau juga mungkin kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua? Oh, tantangannya banyak sekali ya kalau masalah anak muda. Nah, kalau kita berdiskusi dengan anak muda, mereka tentu saja mereka ini pada saat ini mereka banyak sekali ajakan-ajakan di lingkungan mereka ya. Saat kita tahu bahwa rata-rata anak muda ini ada di rumah ini ada cuma 8 jam ya. 8 jam, dan itu banyakannya tidur kan begitu. Mereka ketemu dengan kawan-kawan ya, bertemu kawan-kawan di luar rumah, dan di situ mereka dengan peer group, dengan kawan main olahraga, dengan kawan-kawan di sekolah, kawan-kawan hangout atau nongkrong. Nah, ini potensi yang sangat besar di mana akan pasti dimanfaatkan para bandar untuk masuk mengedarkan. Dan masalahnya adalah bandar itu adalah pasti adalah orang-orang yang umur sebaya dengan mereka ya, yang bisa masuk ke mereka, memahami psikologi mereka. Yang kedua, tentu saja bandar ini orang yang mengetahui bagaimana kecenderungan daripada generasi muda. Yang ketiga, tentu saja bandar ini memahami bagaimana menggunakan sosial media, telepon informatika untuk memasarkan narkotikanya. Begitu. Baik, ini menjadi tantangan tersendiri ya, selain bandar yang ternyata berada di kelompok usia yang sama dengan anak muda ini, dan juga mudahnya anak muda mengakses informasi terkait dengan narkoba. Mbak Devi, saya ingin tahu tanggapan dari Anda, seperti apa kalau tadi kita bahas soal mudahnya anak muda mengakses informasi terkait dengan penggunaan narkoba. Nah, ini kalau kita lihat dari dampak lingkungan yang sangat besar berpengaruh, termasuk juga banyak bandar yang berada di kelompok usia yang sama dari milenials ini, seperti apa Anda melihatnya? Ya, generasi sekarang ini kan memang punya penyakit yang namanya FOMO, FOMO, fear of missing out. Mereka takut ketinggalan tren. Nah, kemudian trennya itu apa? Satu, misalnya kepemilikan terhadap barang-barang tertentu, atau kemudian gaya hidup tertentu. Nah, salah satu yang menarik misalnya juga adalah hati-hati dengan tawaran untuk hidup sehat, karena mereka masuknya tentu saja tidak semua kemudian bilang ini barang adalah narkoba, kamu pakai narkoba, kan tidak demikian komunikasi dan narasinya. Mereka bisa masuk lewat tawaran suplemen makanan misalnya, karena sekarang ada semacam tren di kalangan muda untuk memiliki tubuh yang super keren dengan artinya mengusung hidup sehat. Nah, oleh karenanya pintu masuknya adalah suplemen tadi, itu satu. Lalu yang kedua misalnya untuk bagi kalangan produktif gitu ya, artinya atau kalangan remaja yang ingin sukses. Nah, sukses artinya kan dia harus kuat, harus strong gitu misalnya. Nah, harus kuat atau strong. Nah, kemudian yang ditawarkan adalah minuman-minuman atau obat-obat yang memang mereka kemas bahwa seakan-akan ini adalah produk yang bisa membantu anak-anak muda tadi kemudian menjadi sukses karena mereka bisa on terus misalnya, sehingga mereka juga bisa tampil di medsosnya sebagai orang yang sukses. Jadi memang narasinya adalah narasi yang disesuaikan dengan tren yang sedang terkini, yang kemudian para pedagang ini membaca betul bagaimana penyakit tidak mau ketinggalan tren ini yang menjadi pintu masuk untuk memasarkannya kepada anak-anak muda. Baik, artinya modusnya terus bermunculan ya, beragam macam modus baru, dan juga penjualannya di istilahnya sugar coat begitu ya Mbak, tidak semata-mata langsung menawarkan narkoba, namun berbungkus produk-produk lain yang sepertinya keren nih, yang bisa menggoda anak muda untuk memilikinya. Dari tanggapan Pak Sulistyo, seperti apa Pak fenomena ini?
Tentu saja ada permasalahan lain ya. Selain itu tentu saja anak-anak muda sekarang nih ya, dengan ada peningkatannya ekonomi nasional, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang jauh meningkat daripada 10-15 tahun yang lampau. Sekarang banyak anak-anak muda itu sudah punya duit. Ya. Ini kan, mereka sudah memiliki pekerjaan pada usia yang sangat dini. Ya. Bahkan banyak juga ya milenial muda ini betul-betul metropolis juga, metropolitan juga. Mereka hari ini ada di Jakarta, besok pagi ada di Bali, besok lagi bisa bekerja dari remote, dari jarak jauh. Nah, ini orang-orang yang memiliki penghasilan cukup, kemudian banyak juga yang anak-anak kaya ya, cukup mampu dengan uang yang cukup dari orang tuanya. Ini menjadi potensi besar pemasaran dari para bandar narkoba. Apalagi tadi lingkungannya juga seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi ya, banyak sekali dari kawan-kawan mereka yang dengan mentwist komunikasi itu bisa masuk ke mereka. Ini hal yang sangat berbahaya pada saat hari. Baik, nah ini saya ingin tahu seperti apa upaya rehabilitasi yang diterapkan terhadap anak-anak muda yang sudah terlanjur terjerat narkoba. Namun kita akan bahas itu lebih lanjut di segmen nanti selanjutnya setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita tiba di penghujung segmen terakhir perbincangan kita siang ini. Saya ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, anak-anak muda yang mengikuti rehabilitasi narkoba ini kita lihat ada juga yang kambuhan begitu setelah direhabilitasi kembali lagi menggunakan narkoba. Apa yang menjadi catatan dari hal itu? Ya, pertama anak-anak kita, adik-adik kita yang pernah terjerat dan sekarang sedang mengalami rehab tentu saja membutuhkan dukungan sosial di lingkungan mereka. Pertama yaitu apa? Jangan kemudian memvonis mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang tidak berguna. Itu satu. Karena sebagai manusia hal yang sangat alamiah, semua orang pernah membuat kesalahan. Dan kalau itu dilakukan oleh anak dan remaja, sebenarnya yang paling bertanggung jawab dan bersalah adalah orang-orang dewasa di sekitarnya. Iya. Lalu yang kedua adalah support mereka, bantu mereka untuk menemukan kembali kepercayaan diri dan hal-hal yang bisa menjadi kekuatan mereka untuk bisa tetap mendapatkan atau mencapai masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, bantu mereka untuk menemukan lingkungan yang baru. Karena bahayanya, karena misalnya stigma tadi atau label yang sudah terlalu kuat dilekatkan pada mereka misalnya, membuat akhirnya tidak ada komunitas lain yang menerima mereka, akhirnya kembali lagi mereka ke lingkungan yang tidak sehat yang pernah mereka terima selama ini, yang justru lagi-lagi disitulah kesempatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi stres tersebut, kondisi ketidaknyamanan tersebut untuk malah kembali membuat mereka terjerat dalam pusaran narkoba. Baik, itu tadi yang perlu digarisbawahi ya Mbak, jangan ada stigma bagi mantan pengguna, karena kita pun ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga semua pihak untuk mensupport mereka yang baru saja direhabilitasi agar bisa kembali hidup normal. Saya ingin tanya ke Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, bagaimana upaya dari pemerintah ataupun BNN untuk menjamin pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi ini agar tidak menggunakan narkoba lagi? Yang paling penting adalah salah satu saat ini adalah merubah pikiran masyarakat. Jangan sampai mereka berpikir bahwa semua pengguna ini harus ditahan. Ya. Karena jika persepsi yang ada di pikiran masyarakat ini bisa menjadi berikutnya kalau menjadi tekanan kepada pemerintah itu bisa salah dan itu menyebabkan bisa berubahnya posisi hukum juga bisa kemudian terus-menerus ditarik masyarakat. Karena kita tahu bahwa sejujurnya bahwa para pengguna ini adalah korban. Iya. Para pengguna ini korban. Oleh karena itu kita ya BNN ini memaksimalkan upaya sosialisasi bahwa kita jangan menolak para pengguna yang sudah rehab dan sudah sembuh. Gitu. Kita banyak sekali kegiatan sosialisasi tersebut dan kita memiliki cukup banyak kegiatan selain rehabilitasi. Kita juga memiliki kegiatan namanya IBM. Mengapa kita lakukan IBM, intervensi berbasis masyarakat? Karena untuk mengantisipasi
kurangnya lembaga rehab yang ada. Kita tahu bahwa lembaga rehab yang dimiliki oleh BNN itu ada 6, yaitu Babes dan 5 lokal di seluruh Indonesia. Ada lagi yang dimiliki masyarakat sebanyak 341, milik pemerintah ada 341, milik masyarakat 338. Ini dengan IBM ini kita berusaha untuk mengurangi orang-orang yang terpapar dalam kondisi ringan, ya. Masih coba-coba jangan sampai menjadi pecandu. Nah, ini ada 306 IBM, ya, lembaga IBM yang sudah berhasil kita terapkan dan cukup bagus bisa mereduksi jumlah para pengguna narkoba pada tingkat awal dan masih coba-coba seperti itu. Baik, senada dengan Mbak Devi tadi ya Pak, jangan tolak para mantan pengguna narkoba yang sudah sehat ini karena mereka masih punya kesempatan kedua ya untuk kembali diterima di masyarakat dan berkontribusi bagi masyarakat. Semoga kedepannya bisa ditekan ya Pak, Mbak, terkait dengan pengguna narkoba ini yang berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbagi informasi bersama kami siang ini Pak Sulistyo dan juga Mbak Devi. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Anggita. Terima kasih. Salam sehat tanpa narkoba. Baik. Bersih narkoba. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.